Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dahlia Fatiana Putri dari Prodi Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Lampung. Saya dan teman-teman saya, yaitu yang pertama ada Anissa Putri, yang kedua ada Elviana, yang ketiga ada Heni Tamara, dan yang keempat ada Yana Nurhaliza. Di video kali ini kami akan menyampaikan sebuah materi tentang mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2, yaitu Provisi dan Kontingensi. Oke, untuk materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri, dan untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Simak terus ya teman-teman videonya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian provisi dan tipe umum provisi. Jadi, provision is a liability of uncertain timing or amount. Nah, itu berarti maksudnya PSAK 57 revisi 2009 mendefinisikan provisi itu sebagai liabilitas kini yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Report either as current or non-current liability, yang artinya dapat dilaporkan sebagai hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Provisi diakui dalam laporan keuangan, pengukurannya dengan cara melakukan estimasi. Ada istilah tipe umum dari provisi itu ada 4. Yang pertama, obligation related to litigation, yang artinya kewajiban yang terkait dengan litigasi. Kemudian yang kedua, warranties or product warranties, artinya jaminan atau garansi produk. Yang ketiga, business restructuring, yang artinya restrukturisasi bisnis. Yang kemudian yang terakhir atau yang keempat, environmental damage, yang artinya kerusakan lingkungan. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu syarat provisi. Perusahaan mengakui biaya dan hutang yang terkait dengan provisi jika memenuhi 3 syarat nih. Nah, yang pertama ada warranties or product warranties, yang artinya jaminan atau garansi produk. Hal itu berarti entitas itu memiliki kewajiban kini baik bersifat hukum, konstruktif, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Kemudian yang kedua ada probable that an outflow of source will be required to settle the obligation. Nah, itu artinya kemungkinan besar penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu reliable estimate can be made. Artinya, estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas, nilainya itu dapat diukur dengan andal, itu dapat dibuat. Materi yang selanjutnya yaitu bagaimana perusahaan harus menentukan provisi yang akan dilaporkan. How does a company determine the amount to report for a provision? Jadi, menurut IFRS, jumlah yang diakui harus merupakan estimasi terbaik atau best estimate dari jumlah pengeluaran untuk melunasi kewajiban. Yang itu artinya pengukuran provisi didasarkan pada hasil estimasi terbaik dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Jadi, estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban ini adalah yang secara rasional akan dibayar entitas untuk menyelesaikan dan mengalihkan kewajibannya. Dalam menentukan estimasi terbaik atau best estimate, suatu provisi entitas harus mempertimbangkan berbagai resiko dan ketidakpastiannya. Jadi, best estimate itu atau estimasi terbaik tadi merepresentasikan jumlah yang akan dibayarkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada tanggal laporan keuangan tersebut. Jadi, untuk materi yang selanjutnya yaitu jenis umum dari provisi. Jenis umum dari provisi itu ada 6 nih teman-teman, yaitu yang pertama perkara hukum atau lawsuits. Kemudian yang kedua yaitu ada jaminan atau warranties. Yang ketiga ada asuransi atau premiums. Yang keempat ada lingkungan atau environmental. Kemudian yang kelima ada kontrak yang memberatkan atau onerous contracts. Kemudian yang keenam atau yang terakhir ada restrukturisasi atau restructuring.
Jadi IFRS mengharuskan pengungkapan menyeluruh dalam catatan atas laporan keuangan terkait dengan provisi. Bagaimanapun perusahaan tidak boleh mencatat atau melaporkannya dalam catatan tentang resiko umum kontingensi tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dua hal, yaitu yang pertama ada provisi litigasi dan yang kedua ada jaminan atau garansi produk. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu provisi litigasi atau litigation provision. Jadi suatu perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini ketika menentukan apakah suatu utang atau liability harus dicatat. Yaitu berkenaan dengan yang pertama, berkenaan dengan perkara dari proses pengadilan yang ditunda. Kemudian ada threatened litigation atau dalam kata lain ancaman dari proses pengadilan. Dan yang ketiga adalah klaim yang kejadiannya itu aktual atau yang malah mungkin akan terjadi. Kemudian provisi litigasi diakui ketika tiga syarat berikut terpenuhi, yaitu yang pertama time period, yang kedua probability outcome, dan yang ketiga adalah estimate of the amount. Jadi untuk yang pertama time period, yaitu harus terdapat periode waktu di mana penyebab litigasi tersebut timbul. Yang kedua, terdapat kemungkinan hasil akhir yang tidak diharapkan. Dan yang ketiga, kemampuan untuk membuat sebuah estimasi dari jumlah kerugian yang masuk akal. Oke, sehubungan dengan gugatan yang belum diajukan dan klaim yang belum ditegaskan, maka suatu perusahaan harus menentukan dua hal, yaitu yang pertama adalah degree of probability atau tingkat kemungkinan gugatan dan klaim dapat diajukan dan dapat ditegaskan. Dan yang kedua adalah probability of outcome. Jadi kemungkinan hasil akhir keduanya adalah rugi atau tidak menguntungkan. Jika kedua kemungkinan besar ini terjadi dan kerugian dapat diperkirakan secara wajar serta penyebab tindakan tersebut terjadi pada saat atau sebelum tanggal pelaporan laporan keuangan, maka perusahaan harus mencatat atau mengakui kewajiban yang timbul dari hal tersebut. Sebagai contoh adalah Scottish Incorporation atau perusahaan Scottish memiliki suatu perkara hukum pada tanggal 31 Desember 2022. Jadi atas perkara ini kita bisa menarik dua asumsi, yaitu yang pertama, ketika perusahaan Scottish ini dinyatakan bersalah dan akan membayar denda sebesar misalnya $900.000 atas hasil perkara hukum tersebut. Dan yang kedua, diasumsikan bahwa perusahaan Scottish tidak akan membayar denda atas hasil hukum perkara ini. Jadi ada dua asumsi. Nah, bagaimana kita mencatat jurnal atas transaksi tersebut? Oke, untuk asumsi pertama yaitu perusahaan Scottish membayar denda sebesar $900.000 atas asumsi yang pertama, maka jurnal yang harus dibuat adalah lawsuit loss sebesar $900.000 pada sisi debit. Kemudian ada lawsuit liability atau hutang perkara hukum sebesar $900.000 pada sisi kredit. Nah, untuk asumsi yang kedua yaitu diasumsikan bahwa perusahaan Scottish tidak membayar denda atas perkara hukum ini, maka tidak perlu ada pencatatan jurnal karena sampai tanggal pelaporan-laporan keuangan yaitu 31 Desember 2022 kerugian denda atau denda yang diekspektasikan tidak terjadi. Oleh karena itu tidak ada pencatatan jurnal atas transaksi tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hal yang kedua, yaitu mengenai jaminan atau garansi produk. Baik, untuk jaminan sendiri adalah suatu janji atau promise yang dibuat oleh seller kepada customer yang bertujuan untuk memberikan perbaikan atau memperbaiki
kekurangan dari segi kualitas, kuantitas, maupun manfaat dari suatu produk. Kemudian untuk garansi sendiri merupakan contoh dari kontingensi karena jumlah dan waktunya yang belum pasti. Namun garansi juga dapat memenuhi kriteria sebagai provisi, karena jika dilihat garansi merupakan bentuk kewajiban kini dan suatu entitas akan mengeluarkan sumber daya di masa mendatang akibat timbulnya suatu garansi tersebut. Memang jika dilihat dari jumlah garansi yang belum pasti, itu perusahaan dalam segi provisi dapat mengestimasi jumlah secara andal, yaitu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa lalu, sehingga jumlah yang belum pasti tersebut dapat diestimasi secara andal. Nah, dalam pencatatan biaya garansi itu perusahaan dapat menggunakan dua metode. Yang pertama adalah cash basis method dan yang kedua adalah accrual basis method. Dalam cash basis method atau metode kas itu suatu biaya jaminan atau biaya garansi dicatat sebagai biaya pada saat terjadinya biaya, atau artinya pada saat klaim diminta oleh pelanggan. Nah, kenapa begitu? Karena pada saat menggunakan metode kas tidak mungkin suatu kewajiban terjadi lebih dulu, sehingga pencatatan dicatat pada saat klaim diminta oleh pelanggan. Nah, untuk jumlah kewajiban dalam menggunakan metode kas, jumlah kewajiban tidak dapat diestimasi secara layak atau tidak dapat diestimasi secara andal, sehingga pencatatannya pada saat klaim diminta oleh pelanggan. Untuk yang kedua yaitu accrual basis method atau metode accrual. Nah, metode accrual ini biasanya disebut dengan pendekatan biaya garansi. Nah, dalam metode ini biaya garansi atau biaya jaminan dibebankan pada saat periode penjualan terjadi. Nah, tidak atau bukan pada saat klaim diminta oleh pelanggan, berbeda dengan metode kas atau cash basis method. Nah, metode inilah yang biasanya secara umum digunakan oleh banyak perusahaan. Oke, sebagai contoh atas pencatatan biaya garansi. Nah, contohnya adalah suatu perusahaan bernama Street Factory itu melakukan penjualan produk untuk pertama kalinya pada tahun 2022 dan menyediakan jaminan garansi selama 2 tahun. Nah, dalam transaksi tersebut ternyata pada tahun 2022 telah terjadi klaim atas garansi tersebut sebesar $70.000. Artinya biaya garansi tersebut telah terjadi. Nah, untuk itu atas biaya jaminan atau biaya garansi yang telah terjadi, perusahaan perlu melakukan pencatatan sebagai berikut, yaitu dengan menjurnal warranty expense atau biaya garansi pada cash sebesar $70.000. Nah, kemudian pada akhir tahun untuk menghadapi garansi tahun kedua, maka perusahaan perlu mencatat pengakuan beban terlebih dahulu atau pengakuan utang terlebih dahulu sebelum terjadinya klaim. Nah, untuk itu pada ujung tahun atau akhir tahun perusahaan perlu melakukan pencatatan sebagai berikut. Misalkan diketahui untuk tahun kedua perusahaan telah mengestimasi bahwa klaim yang terjadi diestimasi sebesar $400.000. Nah, pada saat pengakuan beban ini, maka perusahaan perlu melakukan pencatatan sebagai berikut dengan menjurnal warranty expense atau beban garansi pada warranty liabilities atau utang garansi sebesar $400.000. Kenapa pada utang? Karena warranty atau garansi tersebut belum terjadi atau klaimnya belum diminta oleh pelanggan, tetapi pengakuan bebannya harus diakui terlebih dahulu oleh perusahaan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai provisi dan kupon serta provisi lingkungan. Premiums and coupons atau premi dan kupon
perusahaan harus membebankan biaya premi dan kupon pada periode penjualan terkait. Akuntansinya, estimasi jumlah premi beredar yang akan ditebus konsumen, dan beban biaya premi yang beredar pada biaya premi dan hutang premi. Selanjutnya itu environmental provision atau provisi lingkungan. Perusahaan harus mengakui hutang atas kerusakan lingkungan ketika perusahaan memiliki kewajiban yang terkait dengan pelepasan aset berumur tidak terbatas dan ketika perusahaan masih dapat mengisi jumlah kewajiban secara layak. Obligating event adalah contoh kewajiban legal yang membutuhkan pengakuan hutang seperti ketika 1. Penonaktifan fasilitas nuklir, 2. Pembukaan, restorasi, dan reklamasi minyak dan gas, 3. Penutupan, reklamasi, dan pemberhentian fasilitas penambangan. Pengukuran, perusahaan mengukur kewajiban atau hutang lingkungan berdasarkan optimasi terbaik atas biaya yang akan terjadi. Pengakuan dan pengalokasian, untuk mencatat hutang lingkungan dan agama, perusahaan memasukkan: pertama, biaya yang terkait dengan hutang lingkungan dalam nilai buku aset berumur tidak terbatas. Kedua, mencatat kewajiban dengan jumlah yang sama. Di sini ada sebuah contoh kasus, yaitu pada tanggal 1 Januari 2010, Wilcat Oil Company membangun pengeboran minyak di Gulf Meksiko. Wilcat memiliki hak legal untuk membongkar dan memindahkan peralatan pengeboran minyak pada saat tidak dapat digunakan lagi. Estimasi umur ekonomisnya 5 tahun. Wilcat mengestimasi bahwa pembongkaran dan pemindahan akan berbiaya $1 juta. Pada tingkat bunga 10%, nilai wajar hutang lingkungan adalah $620.920. Ini adalah hasil perhitungan dari $1 juta dikali 0,62092. Wilcat mencatat kewajiban ini pada tanggal 1 Januari 2011 sebagai berikut. Drilling platform atau peralatan pengeboran pada environmental liability atau hutang lingkungan sebesar $620.920. Jurnal untuk mencatat biaya penyusutan adalah depreciation expense atau biaya depresiasi pada accumulated depreciation atau akumulasi depresiasi sebesar $124.184. Jurnal untuk mencatat biaya bunga dan peningkatan nilai hutang lingkungan pada 31 Desember 2011 adalah interest expense atau biaya bunga pada environmental liability atau hutang lingkungan sebesar $62.092. Ini adalah hasil perhitungan dari $620.092 dikali 10%. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi sebelumnya, di mana pada materi saya yaitu provisi kontrak yang memberatkan, onerous contract provisions. Biaya yang tidak dapat dihindarkan untuk memenuhi hutang, di mana pada biaya ini lebih besar dari keuntungan ekonomis yang diharapkan akan diterima. Biaya yang diekspektasikan harus mencerminkan biaya bersih penutupan kontrak, yaitu mana yang lebih rendah dari 1. Biaya untuk memenuhi kontrak, 2. Kompensasi atau penalti yang timbul dari kesalahan pemenuhan kontrak. Di mana pada materi saya terdapat contoh Sumar Sport, di mana Sumar Sport ini menjalankan operasi perusahaan pada sebuah pabrik yang diperoleh melalui kontrak leasing dan dibayarkannya per bulan. Sumart memutuskan untuk merelokasikan operasinya ke fasilitas lain. Kontrak leasing berlanjut sampai dengan 3 tahun berikutnya. Sayangnya, Sumart tidak dapat membatalkan kontrak leasing dan juga tidak dapat memindahkannya ke pihak lain. Ekspektasi biaya untuk kontrak ini memberatkan $200,000. Pada kasus ini, Sumart membuat jurnal yaitu rugi kontrak leasing, loss on lease contract $200,000. Pada hutang kontrak leasing, less contract liability $200,000. Sumart mengasumsikan bahwa kejadian di atas terjadi pada Sumart Sport dan perusahaan dapat membatalkan kontrak dengan denda $175,000. Dalam kasus ini,
Sumar harus mencatat kewajiban yang timbul sebagai rugi kontrak leasing dan hutang kontrak leasing sebesar 175.000. Materi selanjutnya, provisi restrukturisasi. Restructuring provisions. Restrukturisasi didefinisikan sebagai sebuah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan terjadi perubahan bernilai material pada cakupan bisnis yang dikelola perusahaan atau the scope of a business undertaken by the company. Cara bisnis dijalankan atau the way the business is run. Misalnya penjualan lini bisnis perusahaan, perubahan dalam struktur manajemen seperti penghapusan sebuah lapisan manajemen atau penutupan operasi di sebuah negara. Perusahaan diwajibkan untuk memiliki rencana formal yang detail untuk melakukan restrukturisasi serta ekspektasi yang valid tentang akibat yang ditimbulkan oleh implementasi rencana ataupun pengumumannya. Dan selanjutnya yaitu self-insurance. Pada tiap jenis provisi, perusahaan harus menyediakan rekonsiliasi dari saldo awal beginning balance sampai dengan saldo akhir beginning balance yang menunjukkan bahwa penyebab perusahaan dinilai provisi selama periode berjalan. Sebagai tambahan, harus ada penjelasan tentang provisi dan agama, juga mengungkapkan tentang ekspektasi waktu arus keluar sumber daya. Yang kedua, ungkapan tentang ketidakpastian yang berhubungan dengan ekspektasi arus keluar sumber daya dan ekspektasi penukaran pembayaran. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hutang kontingensi. Kontingen liabilities atau utang kontingensi tidak diakui dalam neraca karena masih menjadi a possible obligation atau not yet confirmed, yang artinya sebuah kewajiban yang mungkin terjadi belum konfirmasi, dan a present obligation for which it is not probable that payment will be made, or yang artinya kewajiban saat ini pembayarannya mungkin tidak akan dilakukan, atau a present obligation for which a reliable estimate of the obligation cannot be made, yang artinya kewajiban saat ini yang estimasinya jumlahnya tidak reliable. Entitas tidak diperkenankan mengakui liabilities kontingensinya. Artinya, liabilitas kontingensi tidak pernah diakui dalam laporan posisi keuangan. Keberadaannya hanya perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, kecuali jika kemungkinan arus keluar sumber daya kecil, maka liabilitas kontingensi tidak perlu diungkapkan. Materi selanjutnya yaitu aset kontingensi diungkapkan ketika arus keuntungan ekonomis yang masuk dipertimbangkan akan terjadi daripada tidak terjadi kurang lebih 50%. Entitas tidak diperkenankan mengakui aset kontingensi. Aset kontingensi timbul dari peristiwa tidak terencana menimbulkan kemungkinan harus masuk manfaat ekonomis bagian tipes, misal kemungkinan lain yang diperoleh karena proses hukum. Pengakuan aset kontingensi tidak diperkenankan agar tidak menimbulkan pengakuan penghasilan yang tidak pernah direalisasi. Ada beberapa tipe aset kontingensi. Yang pertama ada possible receipt of money from gift, donation, bonus, yang artinya kemungkinan penerimaan uang dari hadiah, donasi atau bonus. Yang kedua ada possible refunds from the government in tax dispute, yang artinya kemungkinan pembayaran kembali dari pemerintah dalam hal perselisihan pajak. Yang ketiga ada pending court cases with a probable favorable outcome, yang artinya penundaan kasus pengadilan dengan hasil akhir yang diharapkan. Nah, itu dia teman-teman materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan apabila dalam penyampaian atau ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!